Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hari ini acara asesmen lapangan Prodi Hazab lama mulai kemarin tanggal 10 sampai tanggal 11 hari. Pertama saya ucapkan beribu-ribu maaf dulu kepada Bapak asesmen, Bapak asesor. Kami menyadari baik di tingkat institut maupun tingkat fakultas maupun di prodi, tentunya dalam kesiapan dokumen itu masih ada yang belum sempurna. Jadi mudah-mudahan dengan rekomendasi itu akan menjadi pembelajaran dan itu akan menjadi peningkatan mutu YN ke selanjutnya. Kami merasa respect, kami yang seadanya, lalu yang kedua dengan petunjuk-petunjuk dalam asesmen itu, insya Allah ke depan itu akan kita berikan kepada, akan lebih rumit lagi daripada yang sekarang, karena itu kita akan melihat tentang hitamnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tilqa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pimpinan, Pak Rektor atau Wakil Rektor atau yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak Dekan, Pak Wakil Dekan, Ketua LPM dan jajarannya, Ketua Kaprodi, Bukaprodi dan Sekprodi, dan para dosen, juga alumni dan para mahasiswa yang pada siang hari ini alhamdulillah bisa hadir pada sore hari ini. Di sini siang sih sebetulnya. Kita akan mengikuti penutupan ini dan alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar dan sebetulnya mungkin ini penantian yang sangat lama bagi Kaprodi dan Pak Dekan ya. Sudah mengajukan, saya nggak tahu mengajukan tahun berapa, 2019 mungkin, dan baru sekarang. Sebetulnya kami inginnya nanti aja 2021 setelah tidak ada pandemi. Jadi bisa ke Ambon, Prof ya, bisa naik jembatan merah putih itu ya. Yang katanya terpanjang se-Indonesia Timur. Itu di Indonesia Timur saja paling panjang, itu apalagi dengan yang di Jawa ya. Di Jawa pendek-pendek itu jembatan itu. Nah itu tentu kami akan sangat heran melihat jembatan itu, kecuali atau dengan Suramadu ya. Nah ini dan ini sangat penting memang untuk mengevaluasi kinerja prodi, kinerja pelaksana dalam hal ini fakultas, dan patut bersyukur karena sebetulnya tidak semua prodi yang mengajukan akreditasi atau reakreditasi ke BAN PT itu ditindaklanjuti dengan asesmen lapangan. Karena ada juga yang mengajukan tapi diberhentikan, akanya sudah selesai tapi tidak ditindaklanjuti asesmen lapangan karena terindikasi plagiasi ya.
dan itu banyak sekali prodi-prodi yang kena sanksi, baik itu prodinya maupun perguruan tingginya gara-gara plagiasi. Mungkin yang diajukannya perbandingan mazhab IAIN Ambon ini, tapi visinya IAIN UIN Bandung misalnya, karena copy paste gitu ya, dan isinya itu banyak yang seperti itu. Nah, alhamdulillah prodi PMH IAIN Ambon ini tidak terindikasi plagiasi oleh Ban PT, sehingga kami berdua diamanahi oleh Ban PT untuk mengakses lapangan secara daring. Ini berkat tentu saja kerja keras dari tim prodi dan juga fakultas untuk menyiapkan borang ini. Yang menurut saya dua hal yang paling penting ya di dalam proses akreditasi atau reakreditasi itu. Yang pertama sebetulnya apa yang disebut dengan uktub ma tukmal wa'mal ma kutiba gitu ya. Jadi artinya kan tuliskan apa yang akan dikerjakan, program yang mau dikerjakan, dan kerjakan apa yang sudah direncanakan, yang dituliskan. Sebetulnya kalau prinsipnya seperti itu akan mudah untuk akreditasi. Kenapa? Karena semua program sudah dilaksanakan dan direncanakan dengan baik, lalu kemudian semua kegiatan itu memang dilaksanakan berdasarkan rencana. Nah, sehingga itu akan lebih mudah. Nah, kemudian yang kedua, itu prinsip di dalam reakreditasi atau akreditasi itu adalah karena ini memang betul kata Ketua LKM tadi, harus ada budaya mutu. Menjadi ini bukan sekedar hajat 5 tahunan, sibuknya 1 bulan terakhir, tetapi sebetulnya ini adalah proses budaya mutu yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dari hari per hari. Program bulan per bulannya itu memang sudah seperti itu. Jadi bukan seperti hajat perkawinan misalnya, tadinya rumahnya tidak dicat karena mau hajatan jadi dicat gitu ya. Kemudian karena tidak ada panggung jadi ada panggung, ibu-ibunya yang tadinya tidak pakai sanggul jadi pakai sanggul, yang tidak ke salon jadi ke salon kan gitu. Nah, itu sebetulnya akreditasi berbeda dengan hajatan pernikahan seperti itu. Jadi semuanya memang harus berlanjut, setiap kegiatan atau program itu ke sana berbasis borang. Dan ini yang diharapkan adalah adanya continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus, atau kalau menurut ulama fikih itu al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi selama akreditasi ini mungkin banyak hal yang menurut Ban PT, menurut asesor, menurut dekan, menurut kaprodi itu sudah bagus. Nah, itu dilanjutkan. Tetapi jangan lupa bahwa harus melakukan inovasi, kreativitas, program-program yang bagus, yang itu semuanya berbasis borang, yang nanti akan memudahkan kalau nanti akan dilakukan akreditasi lagi gitu ya. Dan tentu saja kenapa ini saat ini kan Ban PT kalau tidak salah ada 4.000 prodi yang ngantri, yang sedang ngantri untuk diakreditasi, dan waktu minggu kemarin rapat dengan Ban PT itu baru sekitar 1.800. Nah, ini salah satunya adalah prodi PMH IAIN Ambon ya, 1.801 mungkin itu ya. Nah, sisanya ini masih ngantri. Jadi kami ini, saya dengan Prof Ihsan ini bukan hanya sekedar mengerjakan borang tiap harinya, tapi mimpi pun ke bawah gitu ya, ke bawah mimpi borang gitu. Saking ini tidak bisa lepas, buka laptop itu ya ngerjain borang gitu. Tapi ini memang harus dilakukan karena demi kebaikan kampus. Nah, kalau tidak diakreditasi kan nanti kasihan mahasiswanya, atau nilainya masih rendah ingin diperbaiki kasihan juga. Nah, tetapi nanti untuk kedepannya kan kriteria 9 itu seperti saya ucapkan tadi tidak bisa didadak seperti hajatan perkawinan gitu. Jadi dia harus berprogram,
Pak Dekan, Pak Wadek, Pak Prodi, sama semuanya dosen itu harus memahami apa yang diminta di dalam borang kriteria 9. Sehingga semua kegiatannya, terutama Tridharma perguruan tinggi itu semuanya berorientasi kepada borang itu. Sebab kalau tidak, itu tidak bisa didadak nanti itu. Ya, bagaimana kita merekayasa mahasiswa terbit di jurnal itu kan tidak bisa sehari 2 hari. Itu memang harus direncanakan, didesain dengan bagus. Nah mungkin itu saja khutbah Jumat, bukan khutbah Jumat ini, kok jadi khutbah Jumat ini. Terakhir mungkin saya secara pribadi mohon maaf jika ada tutur kata saya, perilaku saya yang tidak berkenan, mungkin tidak cocok dengan budaya timur, budaya di Ambon, atau ya saya agak sering guyon gitu ya, tapi supaya tidak stres gitu ya, karena ini seharian di Zoom itu lumayan, itu luar biasa. 2 jam aja sudah pening, apalagi kalau terus-terusan dan tiap hari kan, jadi kita tiap hari. Dari Senin saya udah bertugas lagi ke Pekalongan, hari Kamis nanti ke Madura, lalu Sabtunya ke Jawa Timur itu. Jadi ada di mana-mana asesor itu, tapi tidak kemana-mana. Nah itu jadi mohon maaf, seandainya ada yang salah, ada yang kurang, Pak Dekan nih saya kadang guyon juga ke Pak Dekan supaya cair gitu ya. Kalau supaya tidak tegang, karena apalagi buka prodi ini kalau akreditasi itu duduk di kursi panas gitu ya. Sehingga bisa jadi dalam 3 hari terakhir ini tidak bisa tidur nyenyak, walaupun makan mungkin tetap masih banyak. Mungkin gitu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati teman sejabat saya ini, Dr. Ai. Walaupun saya ini baru berkenalan kepada beliau ini di Zoom ya, belum. Terus kepada Pak Dekan, Wakil-Wakil Dekan, Ketua SPI, saya lihat hadir juga hari ini, kemudian LPM, mahasiswa yang alumni juga hadir. Kemudian ini saya lihat Kaprodi dan Sekrodi ini masih sibuk, walaupun sudah selesai acara kita, tapi kelihatan masih sibuk. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sambutannya, walaupun sambutan itu Zoom, sama saja saya pikir kita suka berubah budaya. Jadi mungkin setelah COVID ini, budaya Zoom ini mungkin kita masih teruskan, karena biayanya juga kecil, irit, saya pikir. Nah, cuma untuk menghabiskan anggaran agak susah sebenarnya sih, ya. Saya sudah mulai dari bagaimana membaca borang, ya, asesmen kecukupan, kemudian untuk asesmen lapangan AK dan AL. Banyak hal yang saya temukan di situ bahwa masih ada, misalnya ini mungkin untuk perbaikan juga ke depannya. Misalnya di dalam pertanyaan 21.A misalnya, atau 313A misalnya. Tapi dalam borangnya itu kita cari-cari juga susah, kemana nih A-nya. Yang ada 3.31. Nah, kemudian ada misalnya 3.31B, tapi di dalam borang hanya 3.31AB-nya nggak ada. Jadi seolah-olah itu agak menyulitkan bagi asesor untuk melihat mana yang A, mana yang B, dan mana yang C. Nah, ini mungkin perlu jadi perhatian juga bagi kita,
untuk menuliskan borang di masa yang akan datang, di 5 tahun yang akan datang, untuk betul-betul pertanyaan itu ada pilihan A, B, dan C, itu harus betul-betul kita tulis. Nah, ini bagian bagian B dan bagian C. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses AL kemarin ya, memang banyak kendala yang kita hadapi, kekurangan karena sistem ini banyak kekurangan, terutama bagi daerah yang keterbatasan dalam segala hal. Dan semuanya juga sih, misalnya keterbatasan dalam segi internet, keterbatasan dalam listrik dan sebagainya sudah kita alami kemarin, bagaimana sibuknya ketika listrik itu mati. Nah, kita juga nggak menyangka bahwa dalam kegiatan itu akan mati listrik kan. Nah, ini mungkin kedepannya perlu juga diantisipasi hal-hal semacam itu, walaupun tidak di masa COVID, tapi di masa-masa yang nanti sudah COVID-nya sudah berakhir pun juga kita sudah harus mempersiapkan hal itu. Yang ketiga adalah pengamatan saya dari jarak jauh ya, betapa sibuknya di dalam ruangan yang disetting untuk menyimpan arsip-arsip yang akan ditanyakan oleh asesor itu, ternyata ketika ditanyakan bingung mencarinya kemana, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah itu yang menyulitkan bagi asesor juga, dengan menunggu waktu untuk melihat bukti, bagaimana bukti yang harus ditunjukkan. Nah, ke depan saya pikir perlu juga dipikirkan, misalnya ada 100 pertanyaan, dan 100 pertanyaan itu adalah membutuhkan bukti, ya, baik itu yang berbentuk buku, berbentuk SK, bentuk apa. Nah, perlu juga ditulis, saya pikir yang lebih mudahnya, misalnya nomor 1, oh ini buktinya, nomor 2, ini buktinya sudah ada. Jadi ketika orang asesor bertanya, oh 2, 1, 3, oh itu 2, 1, 3 itu ada di pojok sana, sudah ditulis nomornya. Nah mungkin itu lebih mempermudah bagi kita, tidak lagi mencari-cari di kotak mana, yang jadi kotak, kalau disimpan di kotak ini dikasih nomor. Ya, jadi ada kalau misalnya 100 pertanyaan, 100 kotak yang harus kita siapkan yang ada nomornya. Jadi itu mungkin yang perlu untuk menjadi kedepannya yang lebih baik lagi, saya lihat dalam menyiapkan AK maupun AL. Nah, saya berterima kasih sekali, kegiatan kita 2 hari ini sudah berjalan dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan pun yang kami lontarkan itu juga sudah bisa dijawab semuanya dan bisa terjawab, dan tadi juga tidak ada perbaikan lagi. Kita bersyukur, mudah-mudahan kegiatan ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Bapak Ibu harapkan juga bisa terwujud gitu ya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah doa-doanya. Saya pikir setelah ini mungkin ya, seperti orang yang dokter, jadi dokter tapi tinggal menunggu hasilnya itu juga masih was-was juga sebenarnya. Nah, jadi hasilnya belum tahu, jadi masih was-was juga. Nanti setelah hasilnya sudah diumumkan oleh Bank PT, mungkin baru bisa tidur dengan nyenyak. Nah, kami berharap kita ini adalah ajang silaturahmi ya, silaturahim kita, bahwa kalau tidak begini kan kita tidak saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Dengan demikian kan bapak-bapak sudah tahulah saya ada keperluan apa di Ambon, paling enggak mengontak bapak, oh pak kita ada di sini, ya, jadi menyambung silaturahmi. Jadi tidak hanya kegiatan misalnya di IAIN Ambon, mungkin banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengantarkan kami berdua ini Kak. Ya, jadi kalau bapak-bapak juga datang ke Jakarta, ya jangan lupa telepon kami atau ke Bandung,
mau beli pakaian apa, jangan orang Malaysia saja yang ke Bandung, orang Ambon juga perlu ke Bandung ya. Jadi kalau di Bandung itu memang uang ringgit itu sudah tidak sudah sangat familiar sekali bagi orang. Jadi nggak tukar uang rupiah, nah, uang ringgitnya sudah laku di mana tuh, di pasar-pasar. Sudah laku uang ringgit, jadi nggak khawatir lagi kehabisan uang rupiah, jadi uang ringgit juga sudah bisa berlaku. Jadi kalau datang ke Bandung bisa mengontak Pak Ayi, dan kalau misalnya harus mau ke UIN Jakarta, ada studi banding atau apa, ya jangan lupa mengontak saya, ya kita bisa bertemu, atau melewat WA, ya kita kalau ada apa yang bisa dikomunikasikan, yang bisa kami bantu melalui WA, tukar pendapat, dan saya pikir kita sudah punya nomornya masing-masing, bisa kita tanyakan. Jadi berbagi pengalaman, jadi tidak semua Jakarta itu the best atau Bandung itu the best, tapi daerah juga yang tidak dimiliki oleh Jakarta juga banyak yang perlu kita timba ilmu pengetahuan dari daerah itu untuk kemajuan yang ada di daerah-daerah Bandung maupun daerah Jakarta. Setelah ini Pak Ayi juga akan kemana lagi, dan saya juga ada satu lagi yaitu Makassar yang nanti tanggal 8 akan di AHEL juga tanggal 18 hari Jumat depan sampai hari Sabtu depan. Kita berdoa semua, moga-moga ini COVID, Ambon juga cepat aman, dan kita berdoa agar vaksin ini cepat kita nikmati vaksin yang sudah datang sebanyak 1.200 vaksin sudah bisa kita rasakan, supaya kita sudah tenang untuk pergi kemana-mana. Terima kasih lagi, saya mohon maaf. Kami tim dengan Pak Ayi juga mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan, mohon dimaafkan. Insyaallah kita bisa ketemu lagi di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berterima kasih dan selalu mendoakan kepada Pak Ayi dan Pak Prof agar supaya diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang banyak. Amin. Juga di ujung timur, meskipun kelihatan jauh, tetapi dengan teknologi kita bisa berkomunikasi tidak sebatas pada pertemuan di asesor ini. Pada teman-teman unsur pimpinan dan ketua jurusan, dosen, staf kependidikan, mahasiswa yang sangat saya banggakan, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kerja keras selama ini.
untuk melengkapi semua dokumen yang disampaikan atau yang diingatkan atau melalui standar 9 itu dari teman-teman kita di LPN. Sekali lagi, saya sangat bangga apapun hasilnya. Secara pribadi saya sangat bangga dengan teamwork yang dibangun baik secara makro IAIN Ambon maupun secara khusus Sivitas Akademika IAIN Ambon. Sekali lagi saya sangat merasa bangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat-sehat selalu, panjangkan umur kita dan kita tetap melaksanakan fungsi kita sebagai ASN yang baik. Terima kasih yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama menutup kegiatan asesmen lapangan ini program studi perbandingan mazhab dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk melengkapi penutupan asesmen lapangan ini akan disampaikan Bapak.